Wih, mau minum kelapa, tapi belum kebuka. Buka dulu deh. Jangan minum aku, jangan minum aku. Akhirnya kebuka juga nih kelapa. Minum tapi kok pas diminum kayak kurang rasa ya. Aku tambahin Coca-Cola deh biar lebih enak. Nah sekarang tinggal cobain lagi, tapi masih belum enak. Aku tambahin susu lagi aja biar lebih creamy. Kenapa masih nggak enak juga ya? Apa harus taruh permen kapas di dalamnya? Tapi pas diminum juga masih nggak enak. Udah deh, cara terakhir aku tambahin buah aja, masukin anggur yang banyak. Sekarang pasti udah enak. Aku coba minum ya. Enak. Mary, ayo paku aku pegangin. Oke. Hati-hati ya makunya. Tuh kan kena tangan aku. Edwin, jangan teriak, nanti ibu kebangun. Masukin ke sini aja. Masa teriakan aku harus dimasukin kantong kresek? Pergi jauh-jauh dulu deh. Aduh, malah kena bola lagi kepala aku. Teriak di kantong kresek lagi deh, biar nggak ganggu tetangga. Buang di mana ya ini? Aduh, kok itu motor cepet banget sih? Ya, ketabrak lagi. Tapi nggak bisa teriak sekarang. Taruh di kantong kresek lagi deh teriakannya. Taruh di mana ya? Aduh, buang di tong sampah deh. Siapa yang mau sampah di tong sampah rumah saya? Buang apa lagi nih orang sialan? Aduh, anginnya kenceng banget. Apa jadinya kalau gue potong rambut pakai wig? Gue langsung pakai wignya dan kita bakal lihat hasilnya nanti. Mas mau booking Sator sama Edwin ya? Izin rekam ya mas? Boleh. Gue langsung tanya ke masnya potongan yang cocok apa? Di mulut aja nih mas. Di mulut bisa mas? Bisa sih kayaknya. Dan di titik ini kayaknya dia udah tahu sih. Panjang nih ya. Berapa tahun nih nggak cukur nih? 1,5 tahun. Dia lanjut potong rambut gue dan di titik ini gue takut sih wig gue bakal lepas. Gunting rambut orang berapa lama mas? Udah lama sih. Dan akhirnya setelah 20 menit potong, rambut gue udah mau jadi. Sampai akhirnya ini udah selesai mas. Udah mas, udah selesai. Bagus juga ya. Bagus ya. Oh iya. Duh. Prank busa palsu. Ibu, ada yang tumbah bu, tumbah. Cepetan dilap dong, cepetan dilap. Bu dilap. Edwin kok busanya tambah kecil Gak sih? tahu ibu, coba bu cepetan Ini dilap. nggak bisa dilap. Dilap bu. Hah, aneh banget kok tinggal segini Kok ya? jadi kecil ya bu? Cara bikinnya gampang, tinggal pakai gulali yang banyak. Habis itu kalian harus cetak bentuk gulalinya jadi busa kayak gini. Terus jadi deh. Mau berenang Tunggu bu. Coba sekarang ibu merem dulu. Abis itu muter-muter bu. Nah sekarang ibu harus lompat cari kolam renangnya sambil merem. Oh itu mah gampang loh. Tapi kok nggak ada kolam berenangnya? Di sini bu, di sini. Oh di situ ya, oke bentar. Tapi kok ibu nggak nyampe sih? Perasaan tadi kolam berenangnya deket deh, nggak jauh. Lah, ini mah bukan kolam. Aduh, cari lagi deh. Kok sekarang pakai ada pintu segala? Ini kapan nyampenya ya? Aduh, sekarang nabrak mobil. Kayaknya salah arah deh. Udah deh, ke arah sana aja. Aduh, ibu di mana sih? Loh, kok sekarang di tengah-tengah jalan gini? Ini di mana? Mary-nya lagi main game, aku kerjain aja pakai alat cicak ini. Pasti dia bakal kaget banget sih, karena dia takut cicak. Loh, ini apaan sih di kepala aku? Cicak. Ih, takut. Tuh kan, Mary kaget. Aku balas ya, Edwin. Aku bakal balas dia pakai clay ini. Pertama kalinya dikumpulin dulu. Terus aku bentuk jadi ular. Karena si Edwin takut banget sama ular. Sekarang tinggal kagetin Edwin aja. Taruh di atas kepala dia. Ini ada apaan sih di kepala aku? Ular. Wah, makan permen panjang. Ih, tapi kok Mary makanin dari bawah sih? Ih, nanti habis dimakanin Mary, aku harus buru-buru makan. Mary, jangan makan banyak-banyak. Udahlah, aku stopin waktu aja. Nah, sekarang aku gunting aja permennya, jadi lebih banyak aku deh yang dapat. Mary cuman dapat dikit. Yeay, tapi aku jadi keinget. Kalau aku lagi lapar, Mary yang selalu bagi aku makanan. Dia juga nggak pernah pelit sama aku. Aduh, Mary orang baik. Aku harus kasih dia sesuatu. Aku kasih dia ciki ini aja, pasti dia seneng. Loh, kok aku tiba-tiba dapat ciki banyak banget sih? Dari mana ya ini? Kaki orang. Gak bisa lewat sama sekali. Timbangan. Timbangan bisa sampai bawah. Kita atau jumbo. Ternyata Cita atau jumbo juga nggak bisa tembus. Koper Barbie. Cuman bisa lewatin satu ring. Obat tidur. Satu ring aja nggak tembus. Gua buat rumah peliharaan hamster gua tersembunyi di kantor dengan biaya 0 rupiah. Ternyata pas temboknya gue bolongin ada space gede banget. Kemarin cewek gue kasih gue hamster dan kita kasih nama Yupi. Tapi masalahnya gue kasihan banget sama si Yupi kalau dia harus tinggal di box kecil ini. Maka dari itu gue inisiatif buatin dia rumah yang lebih gede di kantor biar dia bisa sama gue terus. Dan gue juga ambilin mainan Lego gue buat pajangan. Ini bakal jadi tempat dia main sih. Ini tempat dia makan. Gua juga taruh pajangan dan juga lampu.
Sekarang kita tinggal masukin. Sekarang saatnya Yupi cobain. Tapi karena cewek gue udah baik nemenin gue seharian, gue mau kasih dia snack favorit dia, yaitu combo Korean snack yang udah dapat oksusu seenak ini dan juga roast tteokbokkinya. Kalian wajib cobain sih. Dan pas Yupi cobain rumah barunya, ternyata dia suka banget. Makanya kalian jangan lupa follow. Gua buat rumah gua sendiri di halaman rumah cewek gua buat bisa menghindar dari mamanya. Jadi setiap hari gua main ke rumah cewek gua, tapi setiap kali mamanya bilang, Itu nyemplung malam-malam. maka dari itu gue kepikiran buat bikin rumah kecil di belakang halaman rumah cewek gue. Dan biar rumah kecil ini bisa berkamuflase, gue pakai dinding rumput ini. Dan gue langsung tempelin dinding rumputnya di depan kerangkanya. Yang bagian depan udah berkamuflase, sekarang tinggal atasnya. Makanya gue bakal tutup pakai daun pisang biar lebih natural lagi. Gue langsung pasangin daun pisang buat jadi atapnya. Atapnya udah selesai dan ini udah kamuflase banget sih. Sekarang gue tinggal isi rumah kecil gue pakai karpet sama kasur. Dan sekarang gue sama cewek gue bisa nongkrong di sini sampai malam deh. Berapa kali gue bisa nyamar jadi orang yang berbeda terus sampai akhirnya cewek gue sadar kalau yang nganterin makanannya gue. Pertama biar dia nggak sadar gue bakal jadi koki. Ini mirip banget sih sama koki asli. Jadi gue udah janjian sama temennya Mary buat ngerjain dia di restoran ini. Kita langsung mulai. Di sini gue udah deg-degan banget sih kalau Mary bakal tahu itu gue. Tapi ternyata nyamar jadi koki berhasil. Untuk penyamaran kedua gue pakai baju pelayan restorannya. Gue langsung anterin makanan kedua dan di sini gue takut banget bakal ketawa karena ekspresinya Mary udah aneh kayak gitu. Dan untuk penyamaran ketiga, sekarang gue jadi karyawan magang. Gue langsung perlahan anterin ke meja makannya Mary dan di sini dia nggak ada curiga sama sekali sih. Maka dari itu gue lanjut penyamaran gue. Sekarang kita pura-pura jadi manajer restoran. Dan ternyata Mary beneran gak sadar dong kalau yang dari tadi anterin makanan dia itu gue. Gua buat pintu rahasia tersembunyi buat bisa masuk kantor gua. Gua sering ngerasa kantor ini gak aman karena gue selalu lupa kunci pintu. Maka dari itu gue mau ubah pintu kayu ini jadi pintu rahasia. Pertama gue gantiin pintu kayunya dan gue tambal pakai tembok ini. Biar bisa nyamar, temboknya juga gue cat putih. Kita gunain lemari gak kepake buat pintunya. Gua langsung taruh di depan pintunya. Gua bakal buat pintu rahasianya di sini. Ayo kita bor. Gua langsung bolongin raknya buat jadi tempat gua masuk. Sekarang tinggal bobok temboknya. Buat gua masuk, temboknya gua bolongin. Kita rubuhin. Gua langsung coba masuk dan ternyata sempit juga sih. Gua yakin orang gak ada yang bisa nyadar sih ini pintu. Jangan bilang siapa-siapa ya gue di sini. Masa gue udah secapek ini kalian belum follow? Wih, ada anggur mau jatuh. Tuh kan beneran jatuh anggurnya. Wih, enak banget makan anggur gratis. Aku juga mau dong. Mary, kamu minggir dulu gantian sama aku. Aku juga mau. Yeay, enak. Bapak juga suka anggur. Pergi. Oke Pak, sini gantiin posisi aku. Bapak tinggal tiduran, habis itu buka mulut aja. Ternyata di atas Pak Sapam ada burung lagi berak. Ya, Pak Sapam kena tai burung deh.